Duduk apa berdiri? Duduk apa berdiri? Hah? Sambil duduk sambil berdiri ya. Duduk boleh? Duduk senang berdiri apa yang duduk? Yang berdiri? Kalau senang yang berdiri ya? Ya udah kita duduk tadi. 10 kurang 10 sampai jam berapa ini saya? Saja? Jam berapa? Sampai jam berapa? Jam 12. Ibu ngundang apa ngontrak? Ya, kalau terlalu serius banget terjitir ngajinya deh, ujung-ujungnya chiller ngaji ngiler. Sekarang jimping aja, ngaji kuping. Iya, dengerin. Kalau terlalu serius, terlalu fokus, tegas, nggak nyaman juga. Ya, nanti bete. Jadi harus ada sering-seringnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngasih pantun boleh nggak? Daun salam dibikin kompak. Emang udah cakep. Daun salam dibikin kompak. Jawab salamnya kurang kompak. Ya. Laki-laki dulu. Laki-laki siap jawab salam? Ibu, kita dengar bapak-bapak laki-laki kaum ada mau menjawab salam. Kita dengar ya. Ya, ada suaranya apa enggak? Soalnya biasanya bapak-bapak suka malu-malu, Bu. Bener nggak? Kita dengar nih bapak-bapak di sini malu-malu nggak buat menjawab salam. Bapak-bapak siap jawab salam? Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 7,5. Sekarang ibu-ibu, ya, bapak-bapak sekarang gantian. Kaum ibu, kaum awam, wanita soleha, calon penghuni surga. Pengen masuk surga? Mau? Jadi siap? Syaratnya apa masuk surga? 2. Amal soleh yang ikhlas sama innalillahi. Habis kalau nggak meninggal pergi masuk surga nggak bisa. Mau pengen masuk surga pengen? Pengen nggak? Mau? Udah siap? Udah siap? Emang ibu-ibu suka nggak komitmen? Pengen masuk surga, pengen mau, udah siap belum? Jawab salam Bu ya, jangan mau kalah sama yang laki-laki. Bapak-bapak dengerin nih, ibu mau jawab salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak denger gitu suaranya dikeluarin. Doain ibu-ibu yang barusan jawab salamnya kencang, semangat, bahagia, kita doain. Belum, amin, belum. Doain mudah-mudahan ibu-ibu yang barusan jawab salam kencang, semangat, bahagia, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Sehat badannya, jauh penyakit. Amin. Pergi haji ke Mekah dan Madinah. Amin. Udah daftar? Belum. Udah ada, ya udah ada yang belum. Yang penting modal Mudah-mudahan pulang dari sini duitnya banyak. Yang amin kenceng nggak punya duit. Mudah-mudahan yang punya utang daripada lunas. Yang amin kenceng utangnya banyak. Amin ya Rabbal.
Sekarang anak kecil tuh, ada anak kecil kan? Ada. Yang jawab salamnya kencang, semangat, mulutnya lebar, mangap, coba mangap. Saya kasih duit, mau duit nggak? Mana duitnya sih? Duit, duitnya tinggi banget lagi. Udah kayak ini kan sulitkan listrik. Duitnya tinggi banget. Waktu naik angkot dia lupa bu, namanya gembol. Waktu naik angkot dia lupa pakai baju tinggi, pas turun dari angkot KWK nyangkut bajunya. Pelan-pelan pas supir gitu. Adik-adik mana adik-adik? Siap jawab salah. Majuan coba adik-adik maju gitu. Udah kecil nggak kelihatan. Ayo maju. Ayo. Dapat duit nih hadiah. Ayo maju. Nah kan itu enak. Calon penerus generasi bangsa yang bakal meneruskan nih anak-anak Masjid Al-Ikhlas yang bakal meneruskannya nih generasinya. Adik-adik siap jawab salam? Mau duit? Mau dibagi duit? Bagi duit apa ceramah? Bagi duit. Baru ini saya diundang nggak usah ceramah, bagi-bagi duit aja katanya. Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makap semua. Kalau dari sini bangkrut ini. Itu yang peci hitam. Tuh, kamu sini. Nenek ngambil duit. Ngambil duit. Cepet ntar tadi ibu duit. Sini. Pada sana, Bang. Namanya siapa? Zikri. Semangat yang kencang. Siapa namanya? Zikri bisa beri salam kayak tadi bisa. Bisa ya? Assalamualaikum bisa. Tapi yang kencang. Semangat bisa. Bisa apa enggak? Bisa. Semangat bisa. Udah makan belum? Udah makan belum? Kesan lemas. Semangat, yang semangat kalau lagi itu kamu semangat, jangan lembek ya. Kalau lembek capek. Ya, beri salam bisa ya, semangat. 1, 2, 3. Ulang. Fokus. Satu, dua, tiga. Sebelum kita ngomong, sebelum kita bicara, utamakan apa? Memberi salam supaya omongannya, ucapannya dimengerti. Ulang sekali lagi. Yang kencang, yang semangat, nggak boleh pelan. Ya, 1. Kamu uang? Sedikit apa banyak? Kamu mau uang sedikit apa banyak? Banyak. Yang kencang makanya salamnya, semangat ya. Ya, 1, 2, 3. Sebelum kita ngomong, sebelum kita berbicara, yang pertama harus memberi salam supaya nanti omongannya mendapat berkah. Bareng ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada berapa kantongnya? Nih dulu dari atas. 1, 2, 3. Ini celana 4, terus 5 belakangnya nggak ada. 5. Jadi nanti kalau kamu maju kantongnya ada 6, amplopnya 6. Kalau kamu punya kantong 10, amplopnya 10. Kalau yang nggak punya kantong, pulang dulu ganti baju. Ada berapa kantongnya? 5. Mamanya ada di sini nggak? Di rumah. Ngapain nyuci? Ya. Nanti kalau punya duit, jangan kasih mama ya. Adik-adik dengerin, kamu punya duit jangan kasih mama ya. Ya. Waktu Lebaran Idul Fitri kan muter nggak, keliling nggak? Keliling. Dapat duit nggak? Dapat. Apa kata mamanya? Simpen di mama, nanti dikasih lagi nggak?
Jujur anak-anak mau Bu. Ya, jangan kasih mama. Ya, bukannya di rumah. Ya. Kalau bukan di sini nanti hilang di sini. Ya. Mana bukannya? Di rumah. Di rumah. Ya, ya. Lihat mukanya Zikri ketika belum terima uang. Asem banget. Ustaz kelamaan ini, saya udah malu ini di depan ini, dilihat dari ibu-ibu malu lama banget ini, nggak apa-apa dong demi duit kata dia. Asem mukanya. Ketika terima duit nanti lihat ya mukanya ya. Ya, ya, ya. Satu. Tangannya kalau main gitu aja. Mau bisa melihat duit ibu-ibu. Satu. Mana lagi? Kantongnya. Ini kamu ya. Dua. Terus. Tiga. Terus. Mana lagi? Empat. Mana lagi? Nih, 5. Dah. Ada lagi nggak? Dah. Salim. Dah, betul. Alhamdulillah. Kita duduk. Duduk, oke? Lihat mukanya dia. Setelah menerima, sebelum menerima duit, nggak beres sebenarnya. Senyumnya nggak ada, habis dapat duit senang ibu-ibu begitu nggak ibu-ibu? Enggak ya Bu ya? Enggak beda. Ibu di sini solehah semua saya yakin. Dikasih duit nggak dikasih duit, tetap mukanya senyum benar. Lagi minta duit nggak boleh sama suami, nggak boleh, jangan. Saya ngajar sama istri jangan minta duit sama suami, nggak boleh. Mintanya sama Allah, karena Allah maha kaya, tapi ngomongnya dekat kuping suami. Mau masak nggak ada berasnya nih, tempel dekat kuping suami. Mintanya sama Allah, ngomongnya kenceng dekat kuping suami. Benar nggak gitu? Lanjut. Kenapa tadi saya ulang-ulang salamnya? Jadi yang pertama, pengajian ini poin yang bisa kita ambil pelajarannya yang pertama, yaitu sebarkan salam. Apa? Sebarkan salam. Kenapa? Banyak di antara kita kenal nggak kenal, bahkan satu sama lain kenal, udah hilang salamnya. Biasanya anak-anak kita ke sekolahan itu ketemu bapak ibu gurunya bukan assalamualaikum Bu, bener ya? Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Padahal yang diajarin di agama kita, agama Islam apa? Assalamualaikum, itu paling singkat. Yang kerja ke kantor, ketemu supervisornya, HRD-nya, atasannya, itu biasanya dia selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Kenapa saya tahu? Karena saya khotib Jumat di PT-PT, di Yamaha, di Hitachi, di Samsung, MM2100. Biasanya mereka kalau ketemu atasannya selamat pagi Pak, atau selamat siang Pak atau Bu. Padahal sapa kita dalam Islam, salam sapanya apa? Assalamualaikum. Baru boleh selamat Pak pagi atau selamat siang, selamat sore. Maaf, kalau selamat pagi yang selamat siapa? Pagi, siangnya kita nggak tahu sih, nggak kecemplung got, ya kan, jempur empang, bener nggak? Nah kalau assalamualaikum satu itu udah dapat sunnah, sunnah. Yang kedua selain sunnah, assalamualaikum itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat, keberkahan, kesejahteraan, semua ada doa terkumpul di situ. Rahmat tercurah kepada kamu, dijawab lagi waalaikumsalam. Doa yang sama, semoga rahmat, keberkahan buat kamu. Doa nggak itu? Doa. Yang kedua itu kita menghidupkan sunnah. Jadi yang nomor satu apa? Sebarkan salam. Mau kenal kek, mau nggak kenal kek, kalau kayak kelihatannya dia orang muslim, muslimat, yang nomor satu apa? Salam. Sebarkan salam.
A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aghnina bil ilmi, amin, wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya di surat Al-Isra ayat pertama, yang mana tadi sudah dibacakan oleh ustaz kita, oleh qori kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Saya terlebih dahulu mengucapkan selamat memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat hari ini yaitu 27 Rajab 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa beribadah di jalan yang mana jalan tersebut berada di bawah pelajaran ajaran guru-guru kita yang bersandar langsung bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, hari ini hari Kamis 8 Februari 2024 bertepatan dengan 27 Rajab 1445 Hijriah. Kita masih begitu banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat panjang umur, nikmat sehat badan, sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, duduknya kita di sini dari tadi pagi sampai nanti selesai dicatat amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menjadi pengukur dosa dan kesalahan kita masing-masing. Amin ya rabbal. Shalawat salam tidak lupa kami sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang belakang maju enak sih. Di situ dingin, sini enak maju kelihatan pahalanya gede. Sini enak banget. Iya, melihat saya ini jelas. Terutama di belakang nggak jelas, tetap kotak aman. Sini enak ke depan samping itu. Maju nggak apa-apa. Iya. Utamanya kan di depan. Maju di depan itu. Iya, enak di depan maju. Iya. Ngapain ngumpet-ngumpet di belakang aling-aling? Iya, itu maju kan enak. Tuh, itu. Iya. Sama kita muliakan Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ikhlas, yaitu Bapak Ridwan Pohan beserta keluarga besarnya. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah untuk menjaga amanah ya, menjadi ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan senantiasa apa yang beliau lakukan, ketentuannya, keputusannya senantiasa diberi keberkahan, ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Selaku panitia PHBI Peringatan Hari Besar Islam, Bapak Irnas Junka, yang mana Bapak Irnas? Ada? Udah bapak-bapak? Bapak Rudi Nopianto, yang mana? Udah bapak-bapak juga? Bikin nggak kamunya? Belum? Kalian kenalan nggak apa-apa ya Bu? Mudah-mudahan ini para panitia panjang umur, sehat walafiat. Imam tetap Masjid Jami'ul Ikhlas, saudara kami, sahabat kami, Bapak Kiai Haji Masyhudi, didoakan panjang umur, sehat walafiat, mobilnya banyak, rumahnya banyak, duitnya banyak, bininya banyak. Jangan itu mah tambahan doang yang terakhir ya. Satu aja nggak urus repot. Ketua Yayasan Masjid Jami'ul Ikhlas Bapak Agung Nugroho ada hadir. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Kemudian para jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas, ibu-ibu ya. Iya, ibu-ibu, Ibu Wati, Ibu Oda, Ibu Kokop, Ibu Sri, Ibu Titi, Ibu Mukul, Ibu Mala, Ibu, iya. Kalau di saya itu Bang Boya sama Empok, Cucun namanya, Bu Sumi, Bu Wati ya semua yang datang. Para Bu Haja, Ustazah, para ibu-ibu sesepuh, mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, tambah barokah ilmu dan usianya. Amin ya Rabbal. Tapi yang saya sebut tadi ada itu namanya disebut ada. Perwakilan dari Majelis Kajian Pengembangan Dakwah MKPD ada hadir. Ada. Panjang umur, sehat walafiat Pak. Kemudian perwakilan dari masjid-masjid sekitar, Masjid Jami Al-Ridho, Masjid Jami Al-Amin, Masjid Ar-Raudhah, Masjid Al-Falah, Masjid Nurul Hidayah, Masjid Al-Wahyu dan Masjid Az-Zumar. Mudah-mudahan yang hadir semuanya panjang umurnya, sehat badannya, punya hajat, punya keinginan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini bisa ditangkapnya, diterimanya dengan iman. Tidak bisa diterima dengan akal. Kalau Isra Mi'raj diterima dengan akal, kapasitas akal kita terlalu kecil untuk menangkap, menerima, meresap kejadian sebesar Isra Mi'raj. Contoh misal, kapasitasnya hanya 2 giga, menampung dokumen file yang isinya 10, bisa nggak? Meledak gitu, error, ngehang gitu. Jadi otak kita, akal kita ini terlalu kecil untuk meresap, menangkap kejadian sebesar Isra wal Mi'raj, nggak bisa. Maka meresapinya, menangkapnya, memahaminya, meyakininya dengan iman. Gitu. Bagaimana caranya? Saya kasih contoh. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi itu dibuka dengan kalimat subhana, maha suci Allah. Itu di situ sebenarnya tuh Allah pengen ngasih tahu, ingin mempertunjukkan, ini loh saya yang maha suci. Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan, memperjalankan ya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal masjidil Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Palestina. Diperjalankan oleh siapa? Oleh Allah. Siapa yang diperjalankan? Nabi Muhammad. Berarti Isra Mi'raj ini bukan Nabi yang berangkat sendiri, Pak. Bukan.
Ya Bu? Bukan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Berarti kemauan siapa? Kemauan Allah. Kalau kemauan Allah mah pasti semuanya bisa. Tinggal Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Ketika Allah sudah berucap berfirman kun fayakun, terjadi maka mudah buat Allah mudah. Jadi harus pakai iman menerimanya. Ini contoh. Ini anak-anak kecil nih, si Amir, si Hasan, si Firman, si Ucok tuh, anak-anak kecil. Kalau ada anak, kalau pakai akal nih, kita bicara pakai akal ya. Kalau ada anak, otomatis harus ada siapanya? Bapak, ibunya, atau ibu, bapaknya, atau orang tuanya. Dia nikah, habis dia nikah, dia gelap-gelapan, habis dia gelap-gelapan, dia punya hamil dulu, baru dia punya anak. Emang ada yang terang-terangan? Di mana-mana kayak gelap-gelapan ngumpet. Udah, baru punya anak. Itu kalau pakai otak, pakai akal, bener kan? Namanya kemauan Allah mah nggak bisa ditangkap pakai akal. Siti Maryam, kenal Siti Maryam? Bukan Siti Maryam yang orang sono kok. Bukan. Siti Maryam tahu ya, wanita suci. Kagak pernah barang disenggol, barang disentuh, apalagi diajak jalan malam, weekend, malam Ahad sama cowok. Disentuh aja kagak, apalagi diajak muter keliling kampung, apalagi diajak makan bakso bareng, kagak pernah. Namanya siapa? Siti Maryam, wanita suci. Berarti gak punya suami nih kok, bener ya? Tapi punya anak kok. Siapa namanya? Nabi Isa alaihi. Kagak punya suami, kagak barang disentuh apa? Laki. Kagak pernah weekend, kagak pernah ke taman mini, kagak pernah diajak ke mall, pakai kek mall, kagak pernah. Diem aja di rumah ibadah ya. Tapi punya anak, Nabi Isa. Sekarang juga banyak perempuan yang sekarang banyak nggak mau kalah sama Siti Maryam. Bapaknya kagak, anaknya ada. Di sono di laut bukan di sini. Banyak ya, banyak. Tandanya apa? Siti Maryam bisa hamil mukjizat yang diberikan oleh Allah. Berarti Allah mau. Ya benar ya? Lagi contoh. Nabi Adam alaihi salam. Beliau bapaknya enggak, ibunya enggak ada. Kan kalau pakai akal mah harus punya bapak, harus punya ibu, baru punya anak. Ini lagi ngasih gambaran bahwa akal kita kecil, tidak bisa nampung ilmu dan kejadian yang Allah telah ciptakan. Nah, Nabi Adam nggak punya ayah, nggak punya ibu, ada, bener ya? Siapa bapaknya Nabi Adam? Nabi Adam aja manusia pertama yang Allah ciptain, masa punya bapak? Bener nggak? Berarti Allah mau. Begitu pun Isra Mi'raj. Paham ya? Mudah kan saya ngejelasinnya? Ya, saya pakai bahasa bukan bahasa tinggi-tinggi nih, bahasa yang sehari-hari kita terima ya. Jadi Isra Mi'raj pun begitu. Ketika Allah mau, Allah perjalankan baginda Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan Allah, menerima apa? Perintah salat. Ibu, bapak, kalau kita ceritakan Isra Mi'raj tinggal cukup waktunya pelajaran ini. Maka kita ringkas ya. Begitu banyak buku kitab yang menceritakan pelajaran Isra Mi'raj, banyak. Salah satunya saya ambil kitabnya Qissatul Mi'raj Bainama wad Dardir yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ad-Dardir, seorang ulama besar. Beliau tulis kitab namanya Dardir, Qissatul Mi'raj Bainama wad Dardir. Beli yang kuning ada, tapi harus bisa tahu sorot yang kuning, nggak ada barisnya, botak malah gundul.
Jika nggak pernah nemu rambutnya itu kita. Beli sekarang banyak, udah ada yang terjemahnya. Jadi kita bisa tahu ya Bu, Isra Mi'raj. Tadinya awalnya itu 50 waktu. 50 waktu. Diberangkatkan oleh Allah untuk menerima perintah sholat. Jumlah waktunya berapa? 50 waktu. Ketika 50 waktu turun, di perjalanan turun bertemu yang namanya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa nabi, Nabi Muhammad nabi. Jadi temenan, nabi sama nabi. Jadi kalau nabi sama nabi, teman sama teman ngomongnya enak, santai, betul nggak? Iya, nggak canggung, nggak kaku. Namanya teman, sohib, CS. Nabi Muhammad, apakah gerangan yang membuat Allah memperjalankan engkau bertemu dengan Allah langsung? Ada apa nih? Kabar apa? Berita apa? Jawab Nabi Muhammad, saya diperintahkan oleh Allah, diberi amanah kepada umat saya, kepada saya dan umat saya untuk menjalankan sholat sehari semalam sebanyak 50 waktu. Apa kata Nabi Musa jawab? Nggak bakal bisa, nggak bakal bisa. Umat Nabi Musa, ibu, bapak, badannya besar-besar, ya, badannya besar. Ini tambahan dari saya, ada di kitabnya, jangan dicari. Makannya susu, ayam, daging, badannya besar. Umat kamu Nabi Muhammad, ya, si kecil, betul nggak? Ini tambahan dari saya ya, makannya ceker, tempe, terong, tahu. Jadi nggak ada terlalu gede. Paling bagus banget itu pulang tahlilan besok ini, ada isinya ayam, paling bagus. Kecil badannya, jadi nggak bisa sholat 50 waktu. Minta dispensasi. Apa dispensasi? Keringanan. Apa keringanan? Rukhsah, diskon. Iya, biasa beli baju jadi tahu diskon. Potongan harga, potongan minta jangan 50 waktu. Bener nggak? Coba Bu, kita bayang-bayang nih. Seumpamanya sholatnya nggak 5 waktu ini Kiai, 50 waktu pada kalian coba dah. Bagaimana keadaan Bilal di Masjid Al-Ikhlas? Coba subuh dia azan, waduh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat kan? Ibu di rumah kan sholatnya ya, ibu sholat subuh bikin sarapan buat suami. Suami pulang ke rumah nih, baru mau nyumat. Bilal balik lagi, Allah, sholat lagi, bener ya? Iya. Tadi mau nyuap nggak jadi nih Bu, sampai rumah udah dingin. Biarin dah dingin orang sarapan pagi lapar, apalagi dimakan ya namanya orang lapar mah ya. Iya, makan tuh habis makan, pengen minum azan Bilal, azan lagi, kan 50 waktu, nggak bakal punya anak. Bener nggak? Gak bakal kerja, bener ya? Gak bakal punya anak, gak bakal kerja, gak bakal di sekolah, gak bakal. Nah, iya 50 waktu. Ibu kapan nyuci piring? Nyuci baju? Ini bagian dari rahmat kasih sayang Allah buat umatnya Nabi. Kata Nabi Musa minta keringanan, terus minta keringanan sama Allah, turun. Sisa berapa Nabi Muhammad? Kata Nabi Musa nih, kan CS ngomongnya enak kalau Nabi sama Nabi ya. Sisa berapa Nabi Muhammad? Sisa 45. Wah, 45 banyak banget sisa nih. Jadi langsung turun, minta lagi keringanan. Ini politiknya Nabi Musa. Zaman politik, saya nggak mau bahas politik. Saya bahas politiknya Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa menganjurkan, bukan memerintahkan ya? Nggak mungkin Nabi Musa tahu baginda Nabi penghulu rajanya para nabi. Nggak mungkin Nabi Musa memerintahkan Nabi Muhammad, namanya nggak sopan. Menganjurkan, mengarahkan, ya itu juga merintahin namanya. Untuk bolak-balik minta keringanan Allah. Ini politik Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa itu kebelet banget pengen ketemu Allah.
Allah. Pengen melihat siapa? Allah. Ternyata nggak bisa firman Allah. Nabi Musa nggak bisa bertemu langsung dengan batal, tahu nggak? Hancur, batal. Ya, ibu, bapak punya air wudhu, suami istri ya. Dia punya wudhu nih berdua suami istri. Batal nggak? Batal ya, batal. Begitupun ketika makhluk bertemu dengan pencipta, nggak bisa. Nah, Nabi Musa ciptaan, pengen ketemu pencipta, nggak bisa, susah, nggak bisa. Ada satu cara. Ini politiknya Nabi Musa. Ibu, bapak, kalau mau salaman punya wudhu, pakai ini penghalang. Pakai itu tuh, apa ciblak, jilbab ya. Pakai itu. Ini halang ya. Walaupun sehalus tisu, pakai tisu gitu. Ya, tisu pakai syak gitu. Bukan tisu, bukan. Ini tuh, walaupun sehalus, nah gitu. Sentuh suami istri nggak batal karena punya Begitupun Nabi Musa ingin bertemu Allah harus punya tedeng aling-aling. Tahu apa tedeng aling-aling? Perantaranya ya. Nabi Muhammad ternyata jadi wasilahnya Nabi Musa buat melihat keindahannya Allah. Ini Nabi Musa nungguin Nabi Muhammad turun naik tuh ya. Politik Nabi Musa tuh, Nabi Musa bengong aja itu bu, bengong aja. Kenapa bengong? Melihat keindahan Nabi Muhammad setelah bertemu dengan Allah. Turun lagi dilihat sama Nabi Musa. Coba bayangin manusia Nabi Muhammad ketemu dengan Allah. Siapa sih orang yang ketemu dengan Allah bu? Nggak ada. Cuma Nabi Muhammad. Nabi Musa melotot ngeliatin, menyerap sir, menyerap energi baik, menyerap keberkahan, menyerap nur. Nur apa? Keberkahan apa? Kebaikan apa? Sir apa? Sir Nabi Muhammad perjumpaan dengan Allah. Membekas sir kebaikan, keberkahan, apalagi di sini hasanah segala macam. Nabi Musa melihatin, disedot sama Nabi Musa. Makanya disuruh pulang balik apa Nabi Musa. Ini politiknya Nabi Musa. Yang untung siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Tentunya semua atas kehendak Allah. Jadi kalau kita ceritain detail banget nggak kelar. Itu kitabnya banyak, tebal soalnya. Singkat cerita 9 kali balik berarti 45. Sisanya berapa? 5. Udah tinggal 5. Tinggal 5 nih pada KM. Nabi Musa masih menganjurkan. Sisa berapa Nabi Muhammad? Sisa 5. Ya ampun. Saya aja 3 rakaat, umat Nabi Musa sholatnya 3 rakaat. Ya udah samain deh 3, kita 2 lagi. Ini tambahan dari saya, nggak boleh dipakai ngaji ya, nggak ada di kitab, tambahan doang ya, jangan dicari di kitabnya. Kalau 5, saya udah 9 kali pergi, kata Nabi Muhammad. Kalau saya pergi lagi, kalau saya buka tembok, malu lah saya, bener nggak? Iyalah, ya udah gitu, nggak ada di kitab, tambahan aja ini mah, ya supaya gampang dimengerti gitu maksudnya. Iya. Akhirnya yang 5 dibawa pulang, dirawatin sampai sekarang. Bayangin dari 50 waktu tadi nggak bisa ngapain? Nggak bisa tidur, kagak bisa nyuci piring, kagak bisa punya anak, nggak bisa nyuap nasi, bener nggak? Jadi 5 bisa istirahat, bisa punya anak, bener nggak? Iya, bisa kerja, bisa sekolah, itu rahmat dari Allah. Nah yang 5 ini dirawatin, ya, dijaga baik. Jangankan 50 rakaat, yang 5 aja kadang kita suka keder. Ini loh orang pasar ya, mataharinya sama ini mendung. Kadang-kadang jangan 50, yang 5 aja ya Allah. Subuh mana hujan, dingin ya,
malas banget ke masjid ini langkahnya. Bapak-bapak ini hujan, dingin, petir, aduh, malas banget ke masjid ini. Mana bini tidur samping pakai daster doang, repot itu urusannya. Lohor ya begitu, asar ya begitu, isya ya begitu juga, maghrib isya ya begitu. Itu yang 5. Bagaimana yang 50? Ya, jadi sisa 5 dirawatin bisa ya insya Allah. Udah, itu tentang bagaimana sedikit sholat 50 waktu, perjalanannya sampai 5 waktu. Nah, Islam asasnya 5. Asasnya 5. Apa? 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Stop. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang patut kita sembah, kita pinta, kita mohon kecuali Allah. La ma'budu illallah. Jadi nggak ada tuh pohon beringin, nggak ada pohon rengas, nggak ada kuburan, berat. Iya, yang boleh ziarah ke kuburan, mengambil berkah para wali, orang-orang soleh, itu benar. Yang salah bagaimana? Minta apa? Kuburan, dengar itu Tuhan lain hilang, hanya Allah. Ketika orang sudah mengucapkan apa tadi? Asyhadu alla ilaha illallah. Keduanya wa asyhadu anna Muhammad, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan. Itu 2 kalimat syahadat. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dijalankan dengan perbuatan. Itu yang satu paket ya. Satu paket. Habis itu apa nomor 2-nya? Sholat 5 waktu. Nomor 3-nya apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Yang nomor 4 bayar zakat. Nomor 5 pergi haji bagi yang mampunya kuat. Mampu fisik ya, artinya kuat ya. Yang kedua mampu apa? Bener nggak? Ya. Kalau kagak mampu ini, badan yang kuat mau bayar dari mana? Bener nggak? Masa iya ngaji hutang? Ya haji hutang jangan. Kita apa haji kontasi? Haji ongkos perlu dikasih. Ya, duitnya ada banyak, tapi badannya sepuh, sakit, bisa nggak? Nggak bisa, harus mampu. Asasnya 5, saya kasih contoh, maaf ya, maaf. Ini agamanya Islam, contoh, ini bangunan asasnya 5, tadi 5. Ketika seseorang tidak pergi haji karena tadi uzur, nggak punya dana ya, nggak punya biaya, atau udah tua, sepuh, sakit, maka sisa berapa bu? 4. Haji udah enggak nih, sisa 4. Apakah bangunannya masih kokoh? Ini masih nggak jatuh ya? Ya. Ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan karena dia tidak takut sama Allah, karena dia nggak malu sama Allah, karena dia tidak tahu hukum Allah, jadi dia nggak puasa di bulan Ramadan seenaknya. Orang-orang puasa dia enggak. Berarti sisa berapa? Haji enggak, puasa enggak sisa? 3. Apa? Nomor 3. Pergi haji, puasa, zakat. Ketika dia enggak bayar zakat dikarenakan pelit, korek, medit, pangkat kuning, pangkat gasiran, pergi, dia punya duit kagak bayar zakat. Sisa berapa? Udah haji enggak, zakat enggak, puasa enggak, sisa 2. Apa? Sholat sama syahadat. Masih kuat enggak agamanya? Kuat dong, enggak bakal jatuh ya. Tapi ketika udah enggak sholat, kita buktikan dia. Enggak sholat nih, haji enggak, zakat enggak, puasa enggak, kuat. Ketika kita enggak sholat, jatuh. Bener enggak? Hancur agamanya. Ya bu ya, ya pak ya. As-sholatu imam inti. Sholat itu pondasi tiang daripada agama. Faman aqamaha faqad aqamat din. Siapa orang yang melaksanakan sholat,
berarti dia menegakkan daripada tiang agamanya. Wa man tarakaha faqad adamatin, siapa orang yang lalai meninggalkan daripada sholat 5 waktunya, berarti orang tersebut sudah apa? Merobohkan daripada tiang agamanya. Gitu. Paham kira-kira sampai sini, Bu? Paham apa enggak? Paham ya? Iya, kita baca sholawat dulu nih biar nggak ngantuk. Mau baca sholawat bisa? Sholawat baca ya. Yang harus banyak baca sholawat. Harus banyak baca apa? Sholawat ya. Adik-adik siap mau duit lagi nggak? Mau ya. Nanti yang kencang baca sholawatnya, yang kencang semangat dapat duit. Mau kan? Yang kencang tapi bacanya ibu-ibu mau duit nggak? Mau. Yang kencang bacanya ada yang merah nggak? Ada yang merah. Merah ada sih. Merah. Emang merah berapa, Bu? Ibu nyengir-nyengir aja. Ya kencang ya bacanya sholawat yang semangat. Orang yang rugi kalau orang lagi kumpul berzikir, dia nggak zikir, diam. Itu rugi tuh orangnya. Kalau lagi kumpul lagi baca sholawat nih, orang-orang baca sholawat dapat berkah, dapat rahmat, dapat ampunan Allah, hajat jadi kabul. Jadi diam nggak baca sholawat. Itu orang paling rugi. Berada di antara nikmat, tapi dia nggak mau ngambil nikmat. Itu orang yang berada di kumpulan zikir, kumpulan sholawat, tapi dia diam, nggak ada semangat, nggak ada gairah, mikirin apaan kali, gitu ya. Siap ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa bersabda baginda Nabi dalam hadisnya di dalam kitab Abdul Sholawat ala Sayyidi Sadat yang ditulis oleh Tuan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani rahmatullah alaih. Sabdanya, "Aksiru minas sholati alayya fa inna awwala ma tus'aluna fil qabri anni." Aksiru minas sholati alayya, perbanyaklah kalian semua bersolawat kepadaku, kepada baginda Nabi Muhammad. Disuruh kita untuk banyak baca sholawat. Fa inna awwala ma tus'aluna fil qabri anni, karena sesungguhnya yang pertama kali ditanya ketika orang wafat meninggal masuk alam kubur, yang pertama ditanya itu tentang Nabi Muhammad. Yang kita tahu selama ini ketika jasad masuk dalam kober, tahu kober? Tahu nggak kober? Kalau kober kata orang Betawi ya, TPU dah, TPU ya, TPU Pondok Kelapa. Ketika jasad masuk dalam TPU, yang kita tahu pertanyaannya, Mamrob, itu udah umum kan? Wama Nabi dan seterusnya. Betul, itu ditanya, nggak salah, betul. Tapi nanti dulu. Fa inna awwala ma tus'aluna fil qabri anni.
Ketika jasad masuk dalam kubur, malaikat nanyanya apa? Kamu kenal nggak sama yang namanya Nabi Muhammad? Tuh yang pertama ditanya. Baru pertanyaan yang lain. Kalau pertanyaan yang lain nunggu dia jawab kenal apa enggak. Kalau dia jawab nggak kenal, repot urusannya. Udah bakal digencet, disiksa, digebukin sama malaikat. Tapi kalau dia jawab, saya kenal sama Nabi Muhammad. Kenal di mana? Hari Kamis tanggal 8 Februari 27 Rajab kami kumpul di masjid, kita baca sholawat bareng-bareng. Sebut nama Nabi Alhamdulillah. Makanya banyak baca sholawat. Kalau ditanya kita jawabnya kan nanti pas jawab kenal ya Bu ya. Pas ditanya kan jawab kenal Ibu ya. Bisa nggak Bu? Bisa ya. Memang bisa. Alhamdulillah. Sholat, balik lagi ke sholat. Buah dari Isra Mi'raj yaitu sholat 5 waktu. Nah sholat 5 waktu yang bagus, ini baru masuk ke tema udah jam 11. Itu temanya. Menuju sholat khusyuk. Jadi apa sih khusyuk? Serius. Apa sih serius? Apa? Fokus. Ya, khusyuk, serius, fokus, kagak main, kagak bercanda, itu namanya khusyuk. Ya, nah, sholat yang bagus, sholat yang khusyuk, sholat yang rapi. Nanti kalau sholat khusyuk, rapi, baik, bagus, dapat 3 hasilnya. Dapat 3 syaratnya, sholatnya rapi dulu, bagus dulu, khusyuk dulu. Nah cara supaya menuju atau menggapai atau bisa sampai kepada sholat yang khusyuk, ada kisi-kisinya. Ketika kita mau bertemu sama presiden, siapa presiden kita? Bapak Insinyur Jokowi Dodo. Saya dipanggil Bapak Presiden, Jokowi saya nggak nengok, nggak mau. Bener nggak? Ya bener lah, orang nama saya Asep, dibantu Jokowi saya nggak nengok, apain? Nggak mau. Bener nggak? Iya. Ketika kita pengen bertemu seandainya menghadap kepada presiden, apa persiapannya? Ayo coba. Kalau laki, rambut sisir dan klinis, cakep, bener nggak? Minyak wangi seember tumpahin nggak seadanya. Bedakan, cakep dah, pokoknya bener nggak Bu? Alis mata, ya kan? Yang wangi banyak, orang udah jauh, Cengkareng, wanginya masih di sini. Pakai baju yang bagus, yang paling kita bagus, yang kita paling sopan, bener ya? Pengen ketemu siapa ini? Presiden. Sepatu yang cakep Pak, kalau presiden yang mengkilat, bener ya? Ibu begitu, ketemu presiden yang bagus, yang rapi. Karena pengen ketemu pimpinan, bener ya? Iya dong, harus. Masa pengen ketemu pimpinan sendal biasa, sendal ke pasar sih? Bener nggak? Masa sih pakai daster bangun tidur, kerudung yang kemarin kan nggak mungkin ya? Udah gitu belum mandi, iler masih di mana-mana, jalan aja. Ketemu presiden apa kata? Jangan ketemu presiden, ketemu pas pampres aja, ibu belum mandi ya? Gitu. Kurang rapi, kurang diterima kan? Nggak bisa, jangan kan ketemu, belum ketemu aja udah disuruh pulang. Gitu. Presiden pimpinan di dunia, di Indonesia, suatu negara ya. Nah kita sholat pengen bertemu siapa? Allah. Pimpinan dunia akhirat. Ketika ingin bertemu pimpinan dunia, suatu negara, presiden, persiapannya sedemikian rupa, bener ya? Sebulan persiapannya, bener nggak? Iya lah, sebulan. Cek dulu Shopee, kurang bagus yang ini mah. Lazada, jangan dah beli aja udah. Nggak puas ke tanah jalan kaki dah biarin udah. Mau naik busway, bener nggak? Saking pengen gembira hati ketemu
ketemu pimpinan. Ibu-ibu jangan suka belanja online tanpa seizin suami ya. Ya, ibu-ibu yang suka cekot sembarangan, main cekot aja, dicek dulu. Belanja online tanpa seizin suami, biarin. Ntar meninggal rumahnya tergodok JNE. Izin dulu sama suami ya. Izin sama suami. Adik-adik remaja yang pada belum nikah, saya doain biar cepat nikah. Amin, amin. Ada kan yang belum nikah, apa pengen nikah lagi? Saya doain yang belum nikah, abang-abang remaja biar cepat nikah. Kalau nyari calon istri yang pintar nyari duit, supaya bisa ngebantu siapa? Suaminya. Bener. Cari calon istri yang pintar nyari duit. Suami naruh duit di bawah buku ketemu. Suami naruh duit di atas TV ketemu. Naruh duit di bawah celananya ketemu. Naruh duit di umpetin di bawah bantal pasti ketemu. Namanya istri pintar nyari. Udah disimpan banget, apik, rapi. Udah disimpan pokoknya rapi dah, di bawah lemari diapain? Masih ketemu. Apa kata suaminya? Duit sialnya emang. Kenapa duit sial? Gua umpetin kemana aja masih ketemu sama lo. Emang manusia terkuat di muka bumi. Manusia terkuat di muka bumi. Polisi takut. Coba mana aja polisi berani mama-mama. Ada nggak? Mau dibawelin. Kita satu ngomong, mama mulai tiga. Bener. TNI ABRI nggak ada yang berani mama-mama. Bener nggak? Karena mereka paham saya lahir dari perut kamu. Nggak ada yang bakal berani melawan ya. Ya manusia terkuat di bumi, paling mulia, bener ya? Nggak ada yang berani melawan. Belok kiri pakai motor NMAX, pakai motor Vario, mau belok kiri saya ke kanan. Kita kan bingung kan di belakang ya Pak. Kira kita kasih tahu balongan dia. Lu aja sama mobil tuh ngapain pakai sen gua diginiin? Kebetulan Betawi motor kelapa lagi. Iya begitu. The power of ma. Apa guys semua ma? Bener kan bu? Pengajian acara apa juga ma. Yang masak mak, repot siapa? Coba kalau nggak ada mama, bisa sukses nggak acara? Ada ya, agak. Makanya jangan main sama mama, jangan main, jangan pilih, jangan durhaka sama ibu nggak boleh. Ketika sahabat nanya, wahai Nabi, siapa yang harus saya hormati terlebih dahulu sebelum orang? Siapa nomor satunya? Kata Nabi jawab sabda, ibumu sampai 3 kali. Ibumu baru siapa? Babehmu, ayahmu. Berapa kali disebut ibumu? 3. Ayah 1. Berarti 3 ibu 1. Kan saya nanya, kok ibu ketawa sih? Gimana sih? 3 ibu 1 ayah 3. Ngerepa tuh 1 ayah 3 ibu. Bisa baik gitu ya. Jadi persiapan harus matang, harus bagus. Kalau sholatnya mau rapi. Saya kasih saran, kalau mau sholat terlebih dahulu mandi, walaupun kita subuh udah mandi gitu. Jadi kalau mau sholat azan nih kira-kira 10 menit mau azan mandi, walaupun paginya udah mandi. Nanti asar nih misalnya mau sholat ya mandi, kan air banyak ya. Ini banyak air, kagak kekeringan kan? Jangan pelit sama air. Asal maghrib deket jaraknya, nggak usah mandi dulu terkembung. Isya jangan dingin, jangan musim hujan. Jadi kalau mau sholat mandi biar enak, fresh. Bedain orang masih keringetan sama orang udah mandi, dia sholat enakan mana Pak? Enakan mana Pak? Enakan udah mandi. Saya biasa begitu. Kalau mau sholat subuh mandi dulu ya, jangan habis sholat bangun tidur gosok gigi cuci muka sholat, kurang enak kurang dah. Coba kalau mandi dulu pagi-pagi tuh seger, air subuh itu air pagi seger, penyakit juga hilang, benar nggak? Iya, kalau orang malas mandi baunya menjadi kayak gitu. Mandi dulu biar seger. Usahakan apa-apa yang kita pikirin taruh dulu di rumah.
Ngerti nggak maksudnya? Kita punya mobil di rumah, kita punya motor, kita punya handphone apa? Taruh di rumah. Gitu. Loh, Ustaz, lagi siapa yang bawa mobil sih ke masjid? Bukan itu maksudnya. Kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya anak, kita punya apa aja. Bapak-bapak yang ke masjid itu taruh dulu Pak di rumah Pak, taruh di rumah. Jangan diikuti di pikiran. Bisa nggak kira-kira? Taruh. Nah, Bapak jalan ke sini, Bapak mau menghadap dengan Allah. Yang itu taruh dulu. Ibu sholat di rumah itu simpen dulu Bu. Adonan kue catatannya simpen dulu, itu apa rencana-rencana simpen dulu ya, simpen. Jadi nanti ketika sholat nggak ada, ditaruh. Nanti habis sholat, habis zikir boleh, mau ngapain ke boleh. Satu, mandi biar segar. Kedua, jangan ada pikiran tuh taruh dulu pikiran-pikiran, ya. Nah yang ketiga, supaya sholatnya khusyuk, surat Al-Baqarah ayat 45. Nanti dicek ya, surat Al-Baqarah ayat 45. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Jadi kalau ada ujian, ada masalah, sabar dulu. Habis sabar baru Allah perintahkan buat sholat. Ketika punya masalah, sholatnya khusyuk kan? Coba, ayo, wah, jangan main-main orang punya masalah Pak. Orang kalau punya masalah, besok harus bayar kontrakan, bener nggak? Listrik belum kebayar, gas habis, barengan lagi habisnya. Gas, listrik, waduh, cicilan motor, masalah kan? Lihat sholatnya tuh orang. Lihat sholatnya tuh orang. Kalau kagak bergerak, aja khusyuk. Bener gak Bu begitu? Coba kalau duit lagi banyak nih, di ATM penuh, gak bisa isi lagi, udah penuh. Semua ATM keisi sama dia penuh, BCA-nya, BSI-nya penuh. Mobil banyak, apa usaha lagi maju, lihat sholatnya. Bedain sama orang yang lagi punya masalah, lihat sholatnya. Wanita sehebatan mana? Biasanya ya umumnya kehebatan yang lagi punya. Bener gak? Iya. Artinya bukan saya nyuruh kita punya masalah, bukan. Bukan. Walaupun kita nggak punya masalah, ketika sholat seolah-olah ini kita urusannya banyak, masalahnya banyak, permohonannya banyak, permintaannya banyak. Jadi seolah-olah kita sholat tuh menghadap Allah serius fokus. Sedang apa? Memohon, minta apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah aku menyembah dan memohon pertolongan. Ada kan di Al-Fatihah dibaca? Itu maknai artinya kalau sholat. Selanjutnya maknai arti sholat. Tapi harus pakai bahasa Arab Ibu. Iya, nggak boleh pakai bahasa masing. Pokok orang Padang, dia sholat pakai bahasa Padang. Ustaz kita ini banyak bahasa. Bener nggak? Indonesia banyak bahasa. Boleh dong saya sholat pakai bahasa saya, bahasa Padang. Sholat itu dia, Ibu Jubaidah orang Padang. Dia sholat pakai bahasa dia. Allah nan gadang. Repot urusan ini. Iya. Pocici orang Betawi, sholat pakai bahasa dia. Betawinya sini lagi durian sawit, medok banget kan Betawi durian sawit. Dia sholat pakai bahasa Betawi, Allah gede banget. Repot ini urusan ini. Giliran orang Sunda, Polilis, dan Lilis sholat pakai bahasa Sunda. Allah nu ageng. Gitu kan Sunda mah halus lembut. Salah nggak boleh, nggak bisa. Tetap harus satu. Apa tuh? Bahasa Arab. Allahu Akbar. Setelah itu baru mau beradu terserah. Mau Padang, ngomong Sunda, Betawi, ngomong deh tuh kalau pada ngerti. Gitu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu nggak bisa dicampur-campur. Kita Bhinneka Tunggal itu beda-beda tapi harus satu. Ya, nanti setelah sholat baru mau berbaur silakan. Tapi kalau sholat satu bahasa. Pahami bahasanya biar khusyuk. Allahu Akbar artinya Allah Maha besar. Ruku, Allahu Akbar tuh pahami Allah Maha
berarti kita kecil, bener nggak? Kecil banget, gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Gitu, pahami setiap bahasannya. Dari Allah Akbar, Kabiro, Walhamdulillah. Ada kan Bu tuntunan sholat Bu? Tuntunan banyak lah, tuntunan sholat Pak banyak itu. Ada kan arti-artinya ya? Nah itu pelajaran itu 3.000 apa 2.000 sih harganya tuh? 2.000 ya kalau nggak salah ya. Itu kan di butik mahal, gocap itu. Mirabella pokoknya. Beli 2.000. Nanti kalau tahu artinya beda rasanya. Orang sholat dengan tahu artinya sama yang nggak tahu artinya beda rasanya, bener ya? Orang dia ngerti kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kecil, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dia tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, berarti saya hina. Saya rendah, berat. Saya nggak ada apa-apanya berarti ya. Semua cuma dititipin sama Alhamdulillahirabbil alamin. Terus yang Maha Pengasih, berarti Allah pengasih tanpa pilih kasih. Berarti Allah sangat penyayang kepada semua. Alhamdulillah. Jadi tahu artinya, pahamin artinya ya. Nanti pulang belajar. Yang udah jauh pakai kacamata, ibu ya, lihat artinya bener nggak? Iya benar, namanya orang belajar nggak ada batasnya, bener ya? Sampai kapan juga orang belajar. Nanti kan tahu artinya. Di sholat, belajar dari sholat sunnah di rumah. Sholat duha, sholat apa lagi? Sholat tahajud, sholat apa lagi? Sholat sunnah utang. Ada sholat sunnah utang, sholat hajat. Belajar dari sholat sunnah, ntar naik ke sholat wajib. Kalau udah tahu artinya, insya Allah nanti khusyuk. Terakhir, supaya sholatnya khusyuk, habis persiapannya matang, ya persiapannya matang. Udah gitu, hilangkan dulu pikiran-pikiran yang sekiranya mengganggu sholat. Taruh di rumah, taruh dulu simpan. Nomor 3 apa? Harus ngerti daripada bahasa. Yang keempat, pahami. Yang nomor 4, pahami. Sholat nggak bisa diganti-ganti Bu, nggak bisa diganti-ganti. Tadi kita pergi haji, kalau ada uzur nggak apa-apa ya. Contoh dia nggak punya dana, nggak punya uang, atau udah tua, sakit, bener nggak? Dibadalin. Boleh nggak berangkat haji karena dia punya uzur. Masa sih nggak punya duit jalan kaki, soalnya ke Mekah nggak naik pesawat, kapan nyampenya? 6 bulan nyampe, jalan kaki ke sono. Orang udah pada lupa, dia udah pada pulang. Uzur nggak apa-apa. Zakat, bahkan ada orang yang boleh nggak nerima zakat, ada juga orang yang wajib menerima zakat. Siapa antaranya? Fakir, miskin, benar nggak diantaranya? Ya, anak itu jangan kesini Bu, tentang saya yatim sudah. Nah itu orang yang nggak bayar zakat tapi boleh menerima zakat. Berarti kalau menerima zakat dia nggak berhak bayar zakat. Puasa Ramadan, ada orang yang kagak boleh puasa Ramadan, pompok lagi ya, boleh kan nggak puasa? Boleh, diganti nggak tuh? Diganti. Kalau sholat kagak ya, makanya saya bilang sholat kagak ada ganti. Bahaya nih, kalau nggak ada gantian bahaya. Bener nggak? Iya. Habis sholat, habis puasa baru sholat. Kalau yang lain masih ada rukhsah, masih di keringanan. Kalau sholat kagak ada, nggak punya, nggak bisa, nggak ada keringanan. Udah setang, nggak bisa ditawar-tawar. Ustaz, kaki saya sakit, udah sembuh, ya, udah susah berdiri, bener nggak? Berdiri lama sakit, berarti sholatnya duduk. Ayo, coba. Udah nggak bisa, nggak ada tawar menawar. Kalau haji tadi bisa, zakat bahkan ada orang yang nggak wajib bayar zakat, orang nerima ya. Puasa boleh orang nggak puasa, orang sakit, bener? Iya, orang udah tua, ya nanti dia bayar kuliah. Apa? Kalau orang dulu, orang tua kita punya kuliah.
Dia bayar tuh. Dia bayar pudia. Tanya aja nenek-nenek zaman dulu orang Betawi ngomongnya pudia. Pudia mah kemarin baru kemarin. Iya. Boleh gitu. Terus habis itu baru sholat. Kalau sholat bayar pakai apaan? Gak bisa. Bener nggak? Gak bisa berdiri, dia duduk. Sakit kan? Dia duduk. Osteoporosis. Nih pinggangnya sakit kalau duduk. Ya lepas. Tidur terus kamu. Iya, kalau nggak bisa berdiri duduk. Kalau nggak bisa duduk, tidur. Udah nggak kuat tidur. Mata mainin. Bener nggak? Tuh apa segitu tuh sholat, bayangin. Bayangin Pak, apa segitu Pak sholat? Kalau ada ganti-gantian udah nggak bisa. Nggak bisa, jadi nggak punya alasan untuk meninggalkan sholat. Matanya mainin aja. Allah Akbar pakai mata. Bukan genit ya, sakit dia lebih sakit. Bukan mainin mata karena genit, enggak. Kok kedip-kedip mulu sih di rumah sakit? Apa suster? Ini yang kita suster. Bukan, dia lagi sholat. Mainin matanya. Takbir, Allah Akbar pakai mata, yang baca hati, ya. Udah nggak bisa banget mata udah nggak bisa banget, udah terakhir udah nggak ada lagi. Diapain tuh? Disolatin, meninggal. Zakat, haji, zakat, puasa, masih ada rusuh keringanan, ya. Masih ada ganti-gantian, maksudnya haji nggak berangkat bisa dibadalin, bener nggak? Masih haji duit orang, dia berangkat, bener nggak? Badal haji namanya, bisa. Zakat ada orang yang nggak wajib bayar zakat. Puasa bisa digodok bagi yang haid atau nifas, masih bisa dibayar, ada ganti-gantinya. Sholat biar kata sakit ngeringkuk, apalagi sariawannya cemen. Sariawan mencemen, lumpuh aja harus pakai mata. Tuh bayangin, makanya pentingnya menjaga daripada sholat 5 waktu. Satu apa pun tadi Bu biar subuh. Kayak kasih duit sini. Yang ingat kasih duit. Ayo ibu-ibu kasih duit. Amplop aja, amplop nggak apa-apa. Biar ibu ingat, harus didorong dulu. Satu apaan Pak? Satu Bu, apa tadi biar usul? Iya, mandi persiapan yang bagus. Pengen ketemu siapa? Allah. Pengen ketemu pemimpin dunia, suatu negara harus bagus persiapannya. Ketika pengen ketemu pemimpin dunia akhirat harus lebih bagus. Kalau persiapannya matang, bagus insya Allah. Dua apa? Mengerti maknanya. Pahami arti dari bacaannya. Beda ya orang paham sama orang enggak paham. Yang enggak paham dia diem aja. Padahal yang enggak paham, pura-pura paham. Beda. Yang ketiga apa tadi? Apa? Hah? Ayo apa? Siapa yang bisa? Yang ketiga. Satu, persiapan yang matang. Kedua, pahami bahasanya. Ketiga, hilangkan ya, baru pahami bahasa. Gitu. Yang keempat, yakini sholat ini gak ada pengganti-gantinya. Jadi kalau ketinggalan agak bisa. Bagaimana ganti-gantinya? Gak bisa pakai ibadah lain. Kalau kita yakin, tahu sholat gak ada penggantinya, ya khusyuk pasti sholat saat itu, bener ya? Aisyah, khusyuk dan tidaknya tergantung bagaimana niat kita di awal, ya. Tergantung bagaimana persiapan kita. Terus kita istiqomah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sholatnya kita istiqomah. Oh iya, siap. Beres. Katanya tambahin duitnya buat ibu-ibu, kata ini barusan dibisikin. Ya, gitu ya. Oke, jam 11 tepat. Mudah-mudahan singkat, jelas, padat, bermanfaat, bisa diamalkan. Man alima bima alima, warasahullahu ilma malam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan ilmu yang mudah dia tahu, dia tahu nih dia punya ilmu, dia tahu, diamalin. Warasahullahu ilma malam ya'lam. Allah bakal nambahin buat dia ilmu yang belum dia tahu. Jadi kalau punya ilmu diamalkan, gitu ya. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab.
Dari ibu-ibu satu. Dari bapak-bapak satu. Pinjam mic-nya itu. Iya, iya. Dari bapak-bapak dulu, karena laki-laki pemimpin. Kasih mic yang mau bertanya seputar apa aja. Bagaimana Ustaz menghadapi istri yang galak, yang cerewet? Boleh. Ayo kasih mic-nya. Kasih. Siapa yang mau bertanya bapak-bapak? Bebas. Enggak ada yang bertanya. Udah paham semuanya. Nah itu. Ibu siap perwakilan boleh satu. Boleh. Jangan susah-susah ya Bu, tak mau bisa jawab saya aja. Kalau nggak bisa jawab saya pas. Assalamualaikum Ustaz. Terkait tadi yang pertama kan kalau sholat kusuf itu harus mandi. Kalau bisa. Nah kalau kita lagi ngantor atau lagi begitu, kira-kira gimana Ustaz? Ya, paham. Paham. Kalau lagi di tempat kerja nggak mungkin lah. Kalau lagi di tempat kerja di kantor, mandi dulu ya mau sholat duha, mandi dulu ya mau sholat asar, jangan Pak. Ini mah kalau kita di rumah. Kalau lagi di kantor, gimana caranya saya supaya fresh? Coba gimana caranya? Biar enak, biar adem. Cuci muka, bener nggak Pak? Gosok gigi, biar adem dah, biar enak dah, biar fresh. Nah, itu caranya banyak, bisa cari sendiri caranya. Jadi nggak harus monoton banget. Kalau mau sholat tuh mandi dulu enggak, karena kita nggak punya hadas besar, bener nggak? Jadi maksudnya saya itu mandi itu supaya kita seger, supaya enak. Tapi kalau di kantor ya jangan. Jadi caranya kalau di tempat kerja atau bukan di rumah atau di tempat lain, cari cara bagaimana supaya saya nyaman, fresh, bener kan? Iya, cuci muka yang rapi, yang enak. Seperti itulah jawabannya. Cukup ya Pak? Kira-kira gimana Pak? Siap. Ibu-ibu satu, mana mic-nya? Itu Pak MC pembawa acara. Itu Ibu Ustazah. Itu tuh. Ibu Ustazah Mumun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Iya. Kan banyak sekali jarang orang yang mengerjakan itu. Jadi saya pengen tahu cuma dari maknanya sholat awabin, dan ucapannya apa gitu. Ya terima kasih. Iya. Pencerahannya gitu. Lu cerahku. Udah belum udah. Ada lagi nggak ibu? Coba ada barangkali ada ya. Ini ibu Ustazah yang depan. Ibu Haja Maimunah mau bertanya kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz mau tanya, orang tua kita umur 85 tahun, terus ini dia sudah tidak bisa mendengarkan dia ada surat apa tidak, itu apakah itu diambilkan dosa-dosanya dan dia tidak bisa mengerjakan sholat itu atau gimana Pak Ustaz? Kita harus mengingatkan agar anak-anak kita sedang kerja, dia selalu bantu masa itu apakah untuk selesai? Ini sakit nggak? Saya pokoknya selalu dari tempat tidur gitu. Oh, udah diem aja tempat tidur ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya paling kita kalau udah ada anak itu oke bisa menggosok lagi yang lain. Kalau udah ada paling cuma itu ya. Ini kondisi ya, kondisi. Oke, baik saya paham. Ya, Terima kasih Pak Ustaz. sama-sama Bu. Ibu sholat awabin itu sholat sunnah. Kategorinya muakkadah. Apa itu muakkadah? Yang mendekati kepada wajib. Ada goir muakkad, ada muakkad. Kalau goir muakkad ya sholat sunnah goir muakkad. Kalau sholat sunnah muakkad penting. Artinya mendekati wajib. Siapa barengannya? Itu sholat duha, sunnah muakkad, sholat witir, apalagi witir. Ya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir, apalagi witir, tahajud, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, itu sunnah muakkad. Itu barengan itu Bu, rentetannya.
Ibarat sayur, toge, tempe, tomat di situ tuh tempatnya. Iya, satu teman satu jenis. Sholat awabin itu dari selesai sholat maghrib ke sholat maghrib nih. Ya, bapak sholat maghrib. Terus ibu sholat di rumah. Biar sholat maghrib lu wirid dan zikir ya. Sholat sunnah dulu. Dia apa? Dia maghrib 2 rakaat. Baru dari situ sampai Bilal Masjid Al-Ikhlas, Bilal nih umarahin azan Isya, itu waktunya. Sholat awabin. Ustaz, rakaatnya berapa? Kalau mampunya 20 dalam waktu singkat itu silakan. Paling banyak 20. Jadi kita maunya berapa rakaat? Mampunya berapa rakaat? Kalau maunya 2 ya 2, 4 ya 4, 6 ya terserah. Ustaz, apa yang dibaca? Kayak sholat sunnah biasa. Bacaannya kayak biasa. Saran saya, kalau sholat sunnah itu kita baca suratnya ayat yang sedang kita hafal, yang sedang kita pelajarin. Dulu waktu di pondok diajarin gitu kayak ini. Jadi ketika sholat sunnah nih buat murojaah hafalan, kita di sholat sunnah pakainya gitu kayak al-waqiah. Kalau kata santri kan al-waqiah yang penarik duit. Al-waqiah tuh, jadi kita sholat sunnah bacanya al-waqiah gitu, atau surat kesukaan kita terserah. Terserah. Itu ada pembacaan. Rakaatnya tadi yang saya bilang. Fadilah, keutamaan daripada sholat awabin. Apa keutamaannya? Siapa yang dawam istiqomah sholat awabin, dia dawam nih istiqomah sholat awabin. Sahabat Bilal bin Rabah, ya sahabat Bilal, muazzinnya Nabi, tukang azannya masjid Nabi. Terompahnya beliau tuh, Bu, Bapak terdengar di surga. Pertanyaan datang, kok bisa? Sendalnya Bilal terdengar kok bisa? Apaan amalannya? Beliau istiqomah menjalankan sholat sunnah wudhu. Habis dia wudhu, dia sholat sunnah wudhu. Ada sholat sunnah wudhu, sehingga sendalnya terdengar di surga. Bagaimana orangnya kalau sendalnya aja masuk surga? Nah, sholat sunnah awabin fadilahnya, siapa yang dawam sholat sunnah awabin dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bangunan gedung di surga buat dia khusus yang sholat sunnah awabin. Kalau di sini rumahnya gede, di sana lebih gede. Kalau di sini dia kontrak sempit-sempitan, berhubung dia sholat sunnah awabin, di sana udah kagak kontrak, bahkan gede rumahnya. Khusus buat apa? Orang yang sholat sunnah awabin. Jadi dia punya blok sendiri. Yang sholat sunnah awabin punya bangunan gedung di surga. Ibu dawamnya kalau sholat sunnah awabin itu iya, enjoy aja. Ibu dawamnya sholat sunnah awabin, dawam luar biasa. Bisa ditiru nih, suri tauladan ya, bisa diikuti, nggak apa-apa. Berapa rakaat? Alhamdulillah. Nah ibu nih, ibu satu lagi. Ada orang tua kita umur udah sepuh, ya sepuh lah, 70, 80, 85 ya bu, sepuh umurnya. Anaknya ada yang di Bandung, di mana, di luar kota, sehingga di rumah posisinya maaf yang ngurus doang, atau bahasanya pembantu ya. Iya. Kita ingatkan, udah kita kasih tahu, udah apa udah. Sebenarnya si bapak ibu pengen sholat, hatinya dia nih, ya namanya orang Islam, orang beragama, orang Islam hatinya pengen. Gak ada bu, bapak orang Islam yang hatinya gak pengen, sekalipun dia udah uzur, bener gak? Satu, gak ada yang bawain kalau mau ke kamar mandi. Sekalipun gak bisa ke kamar mandi, gak ada yang ngambilin air. Kondisi berarti kondisi. Satu. Kedua, diingetin udah segala macam udah, bukan karena nggak mau, cuma bagaimana kondisinya udah nggak bisa. Nah makanya nanti suatu ketika kalau waktu anaknya kumpul bareng-bareng,
kumpul, ngomong santai, sharing, kasih tahu. Kalau udah nggak bisa kamar mandi, nggak bisa bangun, ya udah pakai mata. Syarat aja. Wudunya bagaimana? Lihat, kalau kena air sakitnya tambah parah. Ada orang yang sakit wudu tambah parah sakitnya, ada nggak? Dia nggak boleh kena air. Ada. Ya udah, tak yang sampai segitunya ya urusan sholat ya. Ya sampai segitu ya. Jalan jauh nih, jalan jauh. Ya udah, pokoknya sono ke Aceh kayak ke Medan kayak ke Jogja. Dia lagi sahur puasa Ramadan, boleh dibatalin. Jatuhnya Musa, boleh nggak dibatalin? Boleh. Tapi kalau sholat mau jalan kemana juga jauh, tetap sholat. Bahkan ada dibikin kosor jamaah, bener nggak? Sampai segitunya bapak ibu tentang sholat. Jadi kita mau nanti kumpulin anaknya, ada waktu kosong kantor kita ngobrol depan kakek atau bapak, kasih tahu pelan-pelan, insya Allah ambil aja baik, didoakan gitu. Jadi kalau nggak bisa kena air, kalau sakit pakai tayamum. Jadi gimana? Nanti ini kan lupa ini bukan disengaja bu namanya. Bukan. Yang namanya orang lupa nggak ingat. Iya nggak ingat beneran. Kalau dia ingat nggak mungkin lupa. Yang kena hukum ini orang yang ingat, bener nggak? Kita lagi puasa bu, Ramadan. Pagi-pagi nyarap bubur 2 mangkok, minum. Lupa, batal nggak puasanya? Enggak. Namanya orang lupa. Bener nggak? Kan lupa ini usia, udah pikir, udah tua, bener nggak? Nanti dihitung tuh, dihitung. Dia udah berapa kali kita sholat? Ya dihitung ya. Subuh, lohor, asar. Ditulis. Subuh 1, lohor tulis sampai maaf, kemudian panjang umur. Mudah-mudahan sehat. Ditulis sampai nanti ibarat kata Allah sayang, Allah ambil meninggal kan? Lihat catatannya. Ya udah berapa nih jalin? Sholat. Nanti hitungannya 1 kali ninggalin sholat dia. Nanti ada itu masuknya ke bab fikih berarti jatuhnya. Tinggal dikalkulasi baru dibagikan kepada orang yang berhak menerima fidyah. Oh, berarti sholat bisa diganti pakai fidyah. Kalau bisa tetap kagak bisa. Emang mau sakit? Emang mau lupa enggak kan? Enggak, itu orang yang uzur. Yang udah uzur. Ya, saya bawa oleh-oleh, saya bawa kenang-kenangan, nanti dibagiin belum diambil mesti di mobil. Iya, sambil baca doa ya. Yuk, doa aja. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Lagi Allahumma barik lana. Amin ya Allahumma barik lana. Allah berkahilah aku, kami, kita pada bulan Rajab. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Amin. Wabalikna ila Ramadan. Disampaikan usia kami, istiqomah kami, iman kami, Islam kami sampai bulan Ramadan. Karena setiap bulan Ramadan, setiap amalan sunnah kita balasan dari Allah apa? Wajib, pahala wajib. Ketika kita menjalankan yang wajib, apa balasan dari Allah?
Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang membalasnya. Ya, ini sambil dibagiin, kita baca istighfar ya. Ya, pada punya kesalahan, pada punya dosanya, hilaf, apalagi saya tukang ngomong, memang salah jadi omongan, banyak keplesetnya, banyak kesalahannya. Ya, jadi kita bersama-sama istighfar, mohon ampun, saling doakan. Kata guru saya, kalau kumpul lebih dari 40 orang, ini kayaknya lebih dari 40 ya. Lebih ya, kalau kumpul dari 40 orang lebih, insya Allah lebih dari 40 orang, itu doanya diijabah. Ada salah satu yang diijabah, ya kita punya istighfar. Astagfirullah itu namanya Sayyidul Istighfar. 5 menit tambahan buat pengetahuan kita ya. Sayyidul Istighfar, pimpinan daripada rajanya Istighfar. Saya bacakan hadisnya ya. Dari sahabat saya bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, ini Sayyidul Istighfar bersumber dari hadis Nabi. Berarti sabdanya Nabi yang keluar dari lisan Nabi. Digolongkan hadisnya ini muttafaq alaih. Ya, sepakat para ahli hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan imam lainnya sepakat tentang hadis ini, Sayyidul Istighfar. Siapa yang baca ini Sayyidul Istighfar dengan keyakinan sebelum sore. Jadi dia bacanya siang dengan keyakinan, dengan penuh ikhlas, yakin kepada Allah. Karena ada artinya di bawahnya, buat apa? Ada. Ora. Hah? Ora. Nggak ada artinya. Bahasa Arabnya doang. Ada. Ya, dia baca dengan yakin. Itu dia baca ikhlas karena Allah. Apabila dibaca siang, kemudian dia meninggalnya sebelum sore, meninggalnya sore, maka dia masuk surga. Enggak ragu, hadisnya sahih, muttafaq alaih. Di Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. Siapa yang baca itu doa Sayyidul Istighfar, dia baca malam, kemudian dia subuh meninggal, masuk surga. Tapi satu, yakin, kagak main-main. Dia baca itu karena rendah, karena mohon ampun, karena mengharap belas kasih sayang Allah, mengharap ampun. Dia baca. Itu hadisnya jelas. Nah, sekarang saya ijazah itu dibaca setiap habis sholat 3 kali, Bu. Bapak, setiap habis sholat berapa kali? 3 kali. Sedikit atau banyak? Sedikit. Kita makan hari berapa kali? 3. Hah? 3 kali sehari. 4, 5, 3 kali. Minta duit sama suami berapa sehari? Tiap hari. Ya. Jangan malas buat ngelakuin suatu amalan yang amalannya sahih, ya. Jangan malas. Ini sanadnya bersambung dari saya ke guru saya terus sanadnya bersambung. Ya. Habis sholat 5 waktu
Dibaca berapa kali? 3 3. kali. Berarti sehari baca berapa kali ya? 15. 15. Kalau nggak bisa 3 kali, paling sedikit berapa kali? 1 kali. Ya, habis sholat 1 kali, 5 kali. Adapun di luar waktu lain, kalau kita lagi santai, ya boleh ambil wudhu, madep ke kiblat, jadikan wirid. Mau baca 10 kali ke, mau berapa belas kali ke, raja dari istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim rabbal baraya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Inilah rajanya daripada permohonan ampun kepada Allah. Ya, bisa Ibu kira-kira bisa Bapak kan? Saya ijazah dibaca ya. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, khalaqtani khalaqtani, wa ana 'abduka wa wa ana ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya bisa dibaca di bawah ya. Ya, itu disimpan. Nggak ada artinya, harap doang. Oke. Itu nanti disimpan, disimpan ya. Nanti artinya boleh searching, Bu yang cari di searching artinya ya biar paham gitu ya. Saya pikir Arab sama artinya Arab sama Latin ya. Oke, itu disimpan, nanti diamali jangan lupa. Jadi ketika Ibu ngamalin itu lirik istighfar, ingat pengajian ini, ingat kaji terus. Insya Allah. Nah, Pak DKM, ya, Kiai, saya mau izin ya. Saya mau izin. Ini diijazahin Ustaz. Iya, Pak. Silakan. Kopi itu Ustaz. Kopi itu. Iya. Saya mau izin kepada semuanya. Saya sama guru, sama Al-Mukarram Kiai Abdul Rashid di Depok, di Tol Cijago. Keluar Tol Cijago sedikit ada di sebelah kiri, nggak jauh dari Tol Cijago. Di situ kami berdua bareng-bareng juga khususnya sedang membangun daripada pondok pesantren Diakul Mustafa. Nah, pondok pesantren ini khusus yatim piatu dan duafa. Khusus yatim piatu dan duafa. Materinya yang pertama kita fokus menghafal Al-Quran, yang kedua kajian Al-Musorok, kitab kuning supaya dia bisa baca fikih, kitab-kitab besar. Pesantren itu full gratis 100%, nggak ada bayar-membayar, nggak ada, gratis. Jadi yang masuk semuanya gratis. 38 kalau lewat boleh mampir. Saya ngajar di situ, saya pegang dewan gurunya di situ. Dia Ul Mustafa, manhajnya Pak Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama kayak kita nih. Ya, sama kayak kita Isra Mi'raj, Maulid sama. Bukan aliran sesat, bukan aja itu, bukan Panji Gumilang, bukan. Wis masono, pesantren bener ini mah. Iya, pesantren bener ya. Ya, resmi ada di Depok. Tol Cijago sebelah kiri udah, nggak usah nyari lagi. Tahu kan Tol Cijago? Itu ada Depok, itu dekat. Cimanggis di Salak. Iya, pasar di Salak. Di situ sebelah kanannya. Lagi dibangun atasnya nih gedung Alia. Apa Alia? SMA. Ibtidaiyah RA udah ada, TK RA udah ada, Ibtidaiyah udah ada, satunya udah ada. Tinggal gedung Alia buat orang sekolah SMA. Jadi sekolahnya gratis, mondoknya gratis, makannya gratis, semuanya gratis. Itu listriknya aja bayar listriknya doang. Sebulan hampir 4 sampai 6 juta. Tapi itu dihandle sama PSI, Bank Syariah Indonesia cabang Kecamatan Kisaran. Tiap bulan dia. Nah, kita lagi bangun tuh atasnya alianya kita lagi bangun buat orang sekolah, buat orang pesantren. Nah, saya mau izin pada KM, Pak Kiai, saya mau izin
Nah, saya mengajak infak, sedekah seikhlasnya, berapa aja terserah. Nanti kita kasih ke pesantren, nanti buat beli semen, buat beli cat, buat beli bahan bangunan. Nanti, misal kitanya meninggal, kita punya pondok pesantren di sana, kita punya bangunan, ya punya bangunan. Setiap santri hafal Quran, satu ayat, pahalanya terus mengalir buat kita, namanya amal jariah yang terus mengalir. Bismillah, diniatin karena Allah. Mudah-mudahan sedekahnya, infaknya jadi penghapus dosa, dikabul hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ayo baca. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca Al-Fatihah buat khusus buat pengurus Masjid Al-Ikhlas, Bapak DKM beserta jajarannya. Mudah-mudahan Allah masih panjang umur, sehat walafiat, diberi istiqomah oleh Allah untuk merawat ini masjid. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lagi baca Al-Fatihah buat guru-guru yang mengajar di masjid ini, yang bimbing kita, Bapak Imam Rawatib, Bapak Kiai Masudi, guru-guru yang mengajar di sini, Ibu Ustazah, Ibu Hajah, ya para guru kita. Mudah-mudahan para guru kita panjang umur, sehat walafiat. Orang tua yang masih hidup, Bapak, Ibu, mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya. Sudah wafat orang tua kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, jadikan makomnya raudhah min riyadil jannah. Yang sakit Allah kasih sehat, punya keinginan Allah kabul hajatnya. Berkah daripada sholawat, berkah daripada sedekah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh iya, yang mau masuk ke pesantren Diaul Mustafa, barangkali ada cucu, ada ponakan, ada siapa aja tetangga kiri kanan. Namanya sekarang pesantren mahal ya biayanya ya, apalagi sama sekolah. Mahal bener nggak? Mahal. Nah, bagi yang punya saudara, keluarga, yatim, apa, nanti minta nomor saya ke Bapak Kiai Haji Masudi. Minta nomor saya, nanti kita sambung komunikasi, saya kirim cara-caranya. Ya, nanti tahun ajaran baru atau kapanpun boleh masuk. Ibu, bapak, ruangannya AC, nggak kaleng-kaleng. AC, makanya nggak pakai ikan asin ketrik nggak? Enak, mentang-mentang gratis, makanya pakai tempe. Enggak lah, nggak pakai ayam, enak, gitu ya. Tenang. Selama ada BSI Bank Syariah, beliau yang donatorin terus tuh. Caranya nanti minta nomornya, terus nanti hubungin ke saya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan santrinya nambah. Kita baca doa.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak DKM, Bapak Masudi, para jamaah. Yang benar hanya milik Allah, yang salah datang dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.